Halo, apa kabar Anda semua? Tidak terasa ini Ramadan sudah memasuki hari ke-20. Ini sudah 2/3 putaran, jadi tinggal 10 hari lagi kita akan merayakan Hari Idul Fitri. Dan bagi sebagian orang ini berharap-harap cemas soal THR. Gitu ya, Bung Rocky Gerung. Untuk para karyawan baik swasta maupun ASN ini kan harapannya kalau Lebaran itu ada tunjangan hari raya. Gitu. Saya kira ini sebabnya pemerintah mendua untuk mengizinkan atau melarang ASN pulang kampung. Karena juga kalau diizinkan nggak ada yang dibawa pulang karena THR-nya itu lebih kecil dari upah minimum di DKI mungkin. Dan ini juga sesuatu yang membuat kita mengerti bahwa kekacauan perencanaan anggaran yang seharusnya bisa diekstrapolasikan ke dalam situasi hari-hari ini mestinya dari awal udah diketahui bahwa akan ada kekurangan dana untuk diberikan pada ASN. Tapi pada saat yang bersamaan pemerintah justru mewajibkan korporasi untuk membayar THR karyawan swasta. Padahal sebetulnya itu pemerintah yang nggak ada urusan dengan itu. Yang mesti diurus adalah pejabat publik yang memang tanggung jawab pemerintah tuh. Jadi seolah-olah ada kebijakan yang bukan sekedar tumpang tindih tapi saling tabrakan itu. Kita juga tahu korporasi demand-nya nggak ada ya korporasi nggak ada pemasukan. Jadi ini semua berujung akhirnya pada kekecewaan masyarakat desa yang berharap kalaupun nggak mudik ada transfer uang dari karyawan maupun ASN tuh. Supir angkutan umum juga begitu mengeluh segala macam. Jadi terlihat bahwa ini pemerintah udah KO berkali-kali tapi masih ada di atas ring tinju kan. Jadi orang nonton petinju yang udah terkapar tapi nggak mau lempar handuk. Kan ini memalukan sebetulnya kan, berutang pada ASN, padahal ASN udah mintain zakat segala macam. Lalu korporasi diwajibkan untuk membayar THR, padahal daya beli masyarakat tidak ada sehingga produk korporasi juga nggak laku tuh. Pemerintah udah berupaya untuk bail out segala macam tuh. Oke lah, kalau pemerintah bilang bahwa oke, kami minta maaf, kami tidak bisa kasih THR, kami minta maaf juga pada korporasi karena kami nggak bisa bantuin korporasi dalam keadaan dan semua ini kan korporasi juga berharap supaya pemerintah kasih semacam insentif supaya dia bisa keluarin THR. Kalau itu diucapkan secara secara lega oleh pemerintah, maka rakyat bisa paham. Tetapi bersamaan dengan itu rakyat tahu lu mau minta maaf, tapi duit lu bilang ada buat bangun ibu kota baru. Kan itu ironisnya begitu selalu tuh. Jadi kekacauan kita terjadi karena pemerintah berbohong terus, berupaya untuk memberi sinyal bahwa tetap ada uang cash. Karena itu nanti akan dikeluarkan lagi SBN surat utang negara, nanti BI akan beli, maka kita akan punya 300 triliun lagi, 380 triliun. Lalu diatur bahwa seolah-olah selalu ada sisa cash di situ. Padahal ini ada bagian buruk dari akuntansi, yaitu menunda-nunda inflasi itu. Jadi nantinya juga terkejar dengan kebutuhan hidup, kebutuhan dasar masyarakat kan. Itu yang sebetulnya sedang ditonton oleh publik. Ya. Tadi Anda mengambil analogi tinju. Jadi walaupun udah KO memang di tinju itu ada dikenal namanya second win gitu ya. Jadi biasanya tiba-tiba berharap udah hampir jatuh tapi karena second win jadi tiba-tiba menang. Tapi kelihatannya kalau dengan situasi yang tadi pukulan bertubi-tubi agak berat kita berharap second win, dan yang muncul adalah ketidakkonsistenan yang makin bingung. Kemarin kan kita ingat Bu Sri Mulyani minta agar ya warga beli baju baru lah seenggaknya supaya ekonomi juga bergerak. Nah sekarang mereka bilang dari mana gua mesti beli baju baru kalau THR gua saja gak keluar. Jadi ini semua pesan yang sampai itu membingungkan. Belum lagi bicara bahwa kuartal kedua optimis ekonomi tumbuh 7% dan sebagainya. Jadi semua harapan palsu. Iya, dan akibatnya stabilitas juga jadi palsu tuh sebetulnya karena orang tahu bahwa
dia nggak bisa beli baju baru karena duit buat beli baju baru dipakai buat bikin ibu kota baru tuh. Jadi bagian-bagian ini yang secara sinis orang sebutkan. Dalam beberapa hari ini saya ikuti beberapa acara buka puasa, pembicaraannya semua adalah soal daya beli. Lalu ada pembicaraan tentang ketegangan yang mungkin terjadi karena kehadiran militer di Papua. Lalu orang mulai berhitung berapa banyak biaya yang mesti dikeluarkan untuk operasi militer di Papua tuh. Mungkin 50 triliun karena persenjataan harus baru, mendidik lagi pasukan baru segala macam, perlu persiapan macam-macam. Jadi pemerintah akhirnya hanya ingin mengalihkan isu ekonomi pergi pada isu keamanan dengan seolah-olah dengan menaikkan pemberitaan tentang Papua lalu ada semacam semangat nasionalisme ke sana tuh. Ya orang yang sedang bekerja khusus untuk memenuhi rasa laparnya itu nggak peduli dengan sinyal-sinyal nasionalisme tuh. Kan selalu ada di dalam ilmu psikologi ada yang disebut hierarki kebutuhan Abraham Maslow, bahwa orang harus penuhi dulu basic needs-nya, baru rasa aman itu dia cari itu. Jadi kalau nggak ada basic needs yaitu perut, itu rasa aman nggak dia perlukan. Jadi kalau pemerintah terus mengumbar ada terorisme, kita perlu nasionalisme di Papua. Iya, orang bilang iya itu nomor 17 gitu. Gue lapar sekarang nih, gue perlu supir angkutan, perlu biayai anak istrinya tuh, ngeluh di viralkan. Semua itu yang jadi pembicaraan di buka puasa tuh. Jadi orang buka puasa justru untuk saling bertemu, untuk mengevaluasi keadaan ekonomi dan politik nasional. Itu isi dari taraweh sebetulnya, taraweh informal dalam pembicaraan menjelang buka puasa itu yang dipersoalkan. Jadi kecemasan umum itu sedang terjadi. Itu karena itu saya sebut bahwa kalau pemerintah bilang kita mengendalikan suasana, itu pengendalian semu, stabilitas semu tuh. Karena kasak-kusuk orang itu terbaca di dalam kerumunan, bahkan kerumunan menjelang buka puasa, begitu isunya tuh. Oke. Jadi apapun pesan yang mau disampaikan, apa optimisme yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi pemotongan THR gitu dan untuk ASN ini dan bersama dengan itu Ketua Korpri yang kebetulan Dirjen di Departemen Dalam Negeri minta agar para ASN memahami bahwa pemerintah sedang sulit. Ini kan bahwa publik sekarang membaca dengan jelas bahwa kas negara itu sedang kosong kan. Ya, dan saya baca juga DPR Komisi 9 tuh sepertinya menegur pemerintah supaya jangan abaikan hak ASN itu. Jadi ada semacam saling mengumpankan isu sebetulnya. Jadi kita boleh membaca ini sebagai kekacauan di dalam koordinasi politik. Tapi semua ini kan berujung pada ketidakmampuan pemerintah untuk membuat proyeksi-proyeksi. Ini kan semua soal proyeksi kan. Jadi kalau proyeksinya ada dari awal, maka ASN juga bisa percaya, oke, pemerintah kalau begitu konsisten. Dia bikin proyeksi akan ada kesulitan, maka kita bersiap-siap untuk tidak dapat THR. Buktinya pemerintah membatalkan ibu kota baru. Buktinya pemerintah mengurangi gaji komisaris BUMN tuh. Jadi orang tetap melihat ini pemerintah ini tidak adil gitu. Kalau bagian elitnya itu diservis, bagian rakyat itu disuruh tunggu aja nanti bulan Juni mungkin gaji ke-13 baru mau diberikan segala macam. Jadi problem kita ada di situ. Di dalam upaya kita untuk membaca arah masa depan, kita justru mulai melihat bahwa ini betul-betul ada dalam keadaan stabilitas semu. Dan stabilitas semu itu satu waktu bisa meledak hanya karena berebut mungkin voucher gratis di sebuah gerai pasar tradisional, lalu terjadi kerusuhan dan pecah. Karena ini betul-betul tidak dipenuhinya basic needs, dan itu akan ya ini sumbu baru sedang terbentuk sebetulnya. Ada api dalam sekam sebetulnya. Ya, sejak awal kan sejak lama kita mengingatkan sebenarnya dalam situasi begini ini yang paling kita tunggu adalah kejujuran dari pemerintah gitu, dan bicara terbuka pada publik bahwa saya kira publik bisa menerima kalau dijelaskan situasinya, dan kemudian juga pemerintah juga menunjukkan perilaku yang sama bahwa situasinya sangat prihatin. Tapi di satu sisi kan tadi itu
bahwa THR dipotong, tadi pembangunan ibu kota baru tetap jalan, dan proyek-proyek lain yang juga mercusuar seperti kan kereta api cepat Cina ke Jakarta Bandung juga katanya tetap jalan. Ini kan menjadi pesan yang sampai kepada publik, loh sebenarnya gua aja nih yang diminta menderita, tapi lu masih pesta pora. Iya, dan ini adalah hari raya. Ya kalau si ASN mungkin bisa menjelaskan pada istrinya tuh, atau kalau istrinya yang ASN jelaskan pada suaminya tuh. Demikian juga karyawan saling menjelaskan di antara suami istri atau di antara pencari nafkah. Tapi dia mesti jelaskan pada anak-anaknya yang nggak bisa beli baju baru. Anak-anak itu nggak ingin tahu keadaan ekonomi. Karena anak-anak itu tahu kalau hari raya bapak ibunya itu tambahin uang jajan, ada sesuatu barang yang dibeli. Jadi tersambung nanti krisis ekonomi dengan retaknya semacam kehangatan dalam keluarga. Jadi impactnya langsung pada keluarga. Kan bapaknya nanti malu misalnya anak tetangganya bisa, kok anak dia nggak bisa dapat. Padahal cuma soal 100-200 ribu untuk diperlukan untuk memberi tanda khusus bahwa ini adalah hari raya tuh. Jadi itu yang nggak pernah dipikirkan pemerintah, bahwa kompleksitas ekonomi itu nanti akan mengganggu harmoni di dalam keluarga tuh. Karena akan saling menyalahkan kan. Kok si anak itu merasa kok tahun lalu juga kurang, tahun ini jadi nggak susah. Begitu bapaknya mulai menjelaskan, bapaknya langsung frustrasi. Kalau saya jelaskan saya ASN, saya mesti taat pada negara. Tapi anak dia menganggap bahwa ya kenapa ayah tidak menuntut misalnya. Karena anak itu juga dengar percakapan sosial yang tidak ada tadi soal ibu kota baru segala macam. Jadi perluasan disorder ini berlangsung karena tadi pemerintah nggak punya kapasitas untuk membuat prediksi tentang keadaan. Nggak punya kapasitas atau sengaja menutupi? Karena sebenarnya saya sih tidak yakin kalau mereka tidak tahu situasinya seburuk itu. Dia mau tutup-tutupi juga. Bagaimana mungkin dia tutupi sesuatu yang real kan? Jadi kan dia berupaya untuk memberi sinyal bahwa kita masih bisa segala macam. Tapi itu kedunguan, jadi menutupi sesuatu yang udah bau itu namanya dungu. Kalau nutup mata masih bisa, tapi hidung nggak bisa ditutup kan? Kalau hidung ditutup ya nggak bernapas dong, mati juga. Jadi bau itu tetap tercium oleh hidung yang sehat itu. Jadi kita sebetulnya ada di dalam situasi yang sungguh nggak bisa diterangkan ini apa yang terjadi. Kan dengan mudah pemerintah bilang kami minta maaf, itu aja kan. Tapi tentu dia berhitung kalau dia minta maaf artinya ada pelemahan, maka potensi oposisi akan naik itu. Ini begitu aja kan akibatnya kan. Padahal anggaran akan tergerus terus. Berapa banyak setiap hari yang mesti dikirim untuk operasi militer di Papua itu gila tuh. Dan saya bayangkan misalnya begitu ada kejadian kecil di Papua tuh, mungkin ada 2 orang warga sipil tewas. Lalu pemerintah ucapkan itu sebagai 2 warga sipil. Tapi karena publik internasional mengetahui bahwa itu adalah operasi militer, statusnya dinaikkan operasi militer, maka pejuang hak asasi manusia atau komentator HAM dunia akan menganggap 2 orang apa 2 desa tuh. Karena selalu begitu akibatnya tuh. Di seluruh dunia operasi militer itu selalu menghasilkan ekses yang memang tidak bisa dicegah. Karena ini adalah betul-betul soal perburuan, dan lebih lagi masyarakat Indonesia sebagian menganggap bahwa itu tetap saudara kita loh yang di Papua itu. Memang ada pembangkangan segala macam, bahkan disebut teroris, tapi jangan perlakukan itu sebagai musuh, itu tetap saudara. Dan memang betul itu tetap saudara kan. Jadi soal ini yang jadi problem tuh, menyatakan teroris. Oke, itu pertimbangan politik yang mungkin sudah dikalkulasi. Tetapi peradaban kita tetap menganggap Papua itu adalah saudara sebangsa kita. Ada problem, oke, sesama saudara diselesaikan dengan cara-cara yang damai gitu, bukan dengan operasi kekerasan. Lalu nanti Pak Mahfud bilang, iya tapi kami udah menganggap itu teroris. Oh oke, itu teroris di dalam keluarga, karena ini keluarga besar. Jadi ada problem, saling evaluasi, itu soalnya. Nah ini yang akan dipersoalkan di tingkat internasional. Saya hafal itu cara publik internasional mengamati Papua bertahun-tahun, itu akan jadi kasus baru.
Ya, dan ini kan sebenarnya momen kembali lagi ke topik kita soal THR tadi. Ini kan biasanya momen ya momen yang sangat spesial Lebaran itu. Dan kemudian lebih spesial lagi karena sekarang dalam situasi pandemi orang sudah lama terkurung, ini bisa menjadi katarsis kan, Bung Rocky. Jadi tapi tiba-tiba itu kayak sumbatan yang mestinya jadi terbuka, tapi ini kan jadi tertutup. Dan itu yang makanya kemudian ada tadi menyebut potensinya ini kita nggak bisa menduga apa yang akan terjadi. Betul. Outlet, jadi oke, kata lain dari katarsis kan ada outlet, itu kegembiraan itu dihasilkan itu karena COVID, anak-anak yang udah nggak punya teman lalu sebetulnya diam-diam menunggu dengan cemas, wah nanti kalau Lebaran kita masih bisa berkunjung tetangga segala macam. Kan ini anak-anak yang nggak ngerti apa yang disebut sebagai disiplin kesehatan tuh. Mereka ingin merayakan itu. Juga bagian dari masyarakat kita yang menganggap bahwa lebih penting merayakan hari yang suci daripada harus mengurung diri hanya karena sesuatu yang abstrak, yaitu COVID. Bagi banyak masyarakat Indonesia, COVID itu tetap dianggap abstrak. Jadi ini masalahnya tuh. Nah, dalam keadaan semacam ini, sesuatu yang secara tiba-tiba muncul karena kesalahan kebijakan misalnya di minggu-minggu awal atau di akhir bulan Ramadan itu betul-betul bisa mengubah situasi, menimbulkan semacam ya kegoncangan sosial ekonomi yang kemudian berakibat dengan, atau kalau dia bertemu crossfire dengan isu internasional soal HAM, lalu pemerintah kehilangan pegangan karena pemerintah tidak mempersiapkan diri untuk menerima atau melakukan pengakuan bahwa kami gagal. Padahal sebetulnya ini bulan Ramadan, pemerintah bilang aja, oke ini bulan suci, kami mengaku dosa. Sebelum kami mengaku dosa ke langit, kami mengaku dosa juga pada lebih dahulu ke bumi sendiri, kan begitu kan kedamaian itu. Ya, kita ini serius memberikan warning kepada pemerintah karena kan pengetatan arus mudik itu akan terjadi pada tanggal 6 Mei. Dan di media sosial kita sudah melihat bagaimana para supir yang biasanya panen pada masa-masa macam ini meluapkan kemarahan ya. Bung Rocky, kita lihat banyak sekali bertebaran di media sosial. Nah itu saya kira itu sangat kita perlu hati-hati sekali karena orang sudah cenderung tidak lagi rasional dan tidak bisa mengendalikan emosinya secara sehat, menghancurkan mobil yang belum, saya yakin itu bukan milik dia dan sebagainya, itu kan sudah tidak uncontrollable itu. Iya, kecemasan itu sedang bereskalasi itu. Karena beberapa video yang saya lihat itu betul-betul orang mengeluhkan bahwa hak dia untuk memperoleh pendapatan kok nggak ada. Bahkan dia mulai bandingkan itu dengan elite yang nggak pernah kelaparan, tapi nggak peduli dengan urusan supir ojek atau supir angkot di daerah tuh. Dan itu menimbulkan psikologi bersama, bukan sekedar di antara supir angkot, tapi juga pedagang pasar ya juga merasa bahwa berarti jualan kami itu juga akan berkurang. Jadi ini satu paket keresahan sosial tuh. Kan mestinya pemerintah baca bahwa nanti pemerintah bilang itu viralnya karena diviralkan oleh oposisi tuh. Oh enggak, ini adalah keadaan yang secara absolut dirasakan. Pemiskinan itu terjadi dalam 3 bulan terakhir ini, lebih-lebih lagi tuh. Daya beli bahkan tuh mungkin beli beras yang sedikit bermutu terpaksa dia kurangi karena mesti bagi uangnya supaya masih bisa membeli telur ayam segala macam. Hal yang real yang dialami justru oleh sektor rumah tangga. Jadi bayangkan misalnya si supir angkot yang viral itu membayangkan apa yang mesti dia terangkan pada anaknya kalau dia nggak bisa bawa pulang. Padahal anaknya berharap besar bahwa biasanya Lebaran panen. Jadi lepas dari segala macam alasan nanti COVID, ya itu urusan pemerintah. Kenapa nggak dari awal bikin antisipasi atau bikin social safety net khusus untuk mereka yang terdampak dengan pelarangan mudik itu tuh. Jadi ini problemnya tuh. Ya, saya kira kita penting untuk mengingatkan pemerintah bahwa situasinya tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak sedang berjalan di bawah bulan purnama, gitu. Dan iya betul. itu penting. Dan
saya kira nanti setiap pejabat publik yang tampil dalam 1 minggu ini di depan podium istana untuk mewakili pemerintah, itu wajahnya itu terbaca ketegangannya tuh. Karena dia juga tahu bahwa keadaan sebetulnya, tapi dia mesti berbohong itu demi menyelamatkan kebijakan tuh, demi menyelamatkan rencana yang sebetulnya udah kacau balau. Jadi kita akan nonton muka-muka palsu di tangga istana itu yang seolah keluar dengan gagah berani untuk menenangkan publik, dan publik begitu lihat muka-muka itu dia ingat lagi tuh, ini muka-muka tipu semua nih. Karena itu yang ada di dalam psikologi tukang ojek, pedagang keliling, angkot segala macam. Jadi masyarakat kecil udah anggap bahwa ini jajaran penipu, tiba-tiba ada lagi di depan publik. Itu betul-betul real sebagai problem sosial negeri ini. Yap. Baik, Bung Rocky, ini bulan Ramadan tentu saja. Mari kita berdoa yang terbaik untuk bangsa ini. Mudah-mudahan Tuhan beri jalan keluar terhadap persoalan bangsa yang tengah kita hadapi saat ini. Nah, pada akhirnya itu yang kita bisa ucapkan tinggal itu. Mudah-mudahan langit masih memberi kesempatan kita untuk saling memperbaiki diri. Jadi saya juga menyambut itu. Tapi saya selalu menghitung bahwa sesuatu yang secara psikologi kita inginkan seringkali dibatalkan oleh faktor-faktor sosiologi justru. Dan kita akan terima itu sebagai gerak baru di dalam sejarah bangsa ini untuk menghasilkan yang lebih baik, yang tidak harus di 2024. Udah, sampai di situ dulu kalimat saya. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke, harus bro. Tunjuk poin.